Halo semuanya, perkenalkan nama gue Renaiko Bani, tapi bisa dipanggil Ariko, dan gue merupakan seorang fresh graduate yang baru aja lulus tahun lalu dari salah satu kampus di Indonesia. Dan kali ini gue bakal sharing-sharing mengenai belajar UTBK untuk mahasiswa. Judulnya cukup menarik ya, untuk mahasiswa. Kenapa bukan untuk siswa SMA? Nah ini karena bisa aja teman-teman yang sekarang sudah kuliah merasa bahwa kurang cocok nih dengan jurusan yang teman-teman geluti sekarang. Dan ini merupakan sharing-sharing dari pengalaman pribadi. Hal-hal dalam sharing ini merupakan experience yang gue rasain sendiri, dan gue bakal coba berbagi pada teman-teman, memberikan perspektif baru mengenai cara belajar UTBK untuk mahasiswa. Di Indonesia, hal ini cukup lumrah ya, dikarenakan 87% mahasiswa RI berasal dari jurusan menurut Detik Edu, dan merupakan fenomena yang sering terjadi menurut media lainnya. Dikarenakan menurut saya pribadi, mahasiswa itu ketika akan memilih jurusan cukup bingung nih. Terdapat banyak pilihan jurusan, tidak tahu kira-kira apa yang menjadi minat utama dan pelajari, lalu akhirnya memilih jurusan A, B berdasarkan sentimen-sentimen ataupun hal-hal yang tidak rasional. Nah ini merupakan faktor-faktor mengapa mahasiswa salah jurusan. Yang pertama, ikut-ikutan. Karena mahasiswa atau siswa SMA itu merupakan orang remaja yang baru aja lulus dan merupakan orang-orang yang belum mengetahui ataupun mayoritas belum banyak nih kira-kira kita ke depan nih mau ngapain sih, apa yang mau kita lakukan, maka kita hanya ikut-ikutan aja. Misalkan teman milih A karena gini, oh menarik juga nih, kita ikutin aja. Ternyata setelah jalanin, wah gue nggak cocok di sini. Itu yang pertama. Lalu kedua, dikarenakan zaman sekarang merupakan zaman internet yang dimana banyak perspektif orang-orang, banyak hal-hal yang dibagikan pada orang-orang, akhirnya terlalu banyak saran, akhirnya menjadi overwhelmed dengan informasi yang ada, sehingga menjadi bingung untuk memilih jurusan yang kira-kira diminati. Lalu ketiga, orang tua maksa nih, misalkan orang-orang tua yang cenderung lebih konservatif, biasanya kebanyakan maksa anaknya seperti masuk ke teknik aja, atau masuk ke hukum, atau masuk ke kedokteran supaya duitnya banyak. Nah, itu merupakan faktor yang cukup signifikan untuk teman-teman yang baru aja lulus SMA dalam memilih jurusan. Oh, misalkan minatnya nih di bidang sosiologi, tapi karena orang tua menyuruh masuk teknik, ya udah, akhirnya masuk teknik karena disuruh orang tua. Nah, itu merupakan satu faktor. Lalu faktor terakhir, main aman. Misalkan nih, ketika UTBK ataupun SNBT dan sebagainya, itu pasti ada beberapa pilihan dong. Nah, di pilihan pertama itu dimasukkan pilihan yang benar-benar kita minati, misalkan ilmu komputer. Lalu yang kedua, kita masukkan pilihan yang nilainya kurang lebih mirip dengan nilai hasil tryout kita ataupun nilai-nilai di tahun sebelumnya. Misalkan nilai amanah adalah masuk ke farmasi, yang dimana ilmu komputer dan farmasi itu merupakan rumpun ilmu berbeda, mempelajari hal berbeda, sehingga ketika mindset adalah yang penting gue kuliah tahun ini dan gak nganggur, nah itu merupakan satu mindset yang salah. Padahal banyak jurusan-jurusan yang kurang lebih mirip dengan ilmu komputer ataupun kampus-kampus yang tidak kalah bagus, tapi karena memaksakan di kampus tersebut akhirnya memilih farmasi di kampus tersebut. Ini tidak mendiskreditkan ke teman-teman farmasi ya, hanya memberikan gambaran bagaimana sebuah pilihan itu bisa benar-benar jomplang dari pilihan A ke pilihan B. Lalu, nah ini kan konteksnya untuk teman-teman mahasiswa yang udah kurang lebih 1 semester ataupun setahun, kita bingung nih, apakah benar-benar kita minat di bidang ini. Nah, pikiran ini bisa timbul karena terlalu lelah atau overwhelmed dengan perkuliahan, atau juga faktor-faktor lain seperti ospek, teman-temannya, ataupun materi-materi yang tidak cocok dengan kita. Misalkan kita tidak suka hitung-hitungan, tetapi kita malah masuk teknik yang dimana cukup banyak hitungan. Nah, walaupun hitungan itu penting, tetapi mungkin ingin sedikit lebih yang kurang banyak hitungan, let's say seperti biologi dan sebagainya. Lalu ketika merasa tidak cocok, ini tuh benar-benar nggak cocok dengan jurusannya, atau cuman sentimen ataupun spekulasi ataupun perspektif yang temporer gitu.
dikarenakan kita capek dengan perkuliahan, beban yang cukup berat, maka kita bilang, gue nggak cocok dengan jurusan ini. Itu kan merupakan tipikal-tipikal yang diberikan pada generasi kita sebelumnya terhadap Gen Z, di mana banyak mengeluh, tetapi juga banyak mengeluh dan juga banyak maunya. Nah, ini kita harus pikirkan matang-matang nih. Kira-kira bener nggak sih kita salah jurusan ataupun hanya sentimen ke belakang? Nah, kalau memang kita benar-benar yakin kita salah jurusan, kita harus benar-benar mempertimbangkan nih, apakah kita harus pindah ataupun bertahan, dan kalau pindah kemana? Nah, dikarenakan ketika kita pindah, itu kita akan lebih tua setahun dibandingkan teman-teman di jurusan baru kita. Oleh karena itu penting untuk menentukan strategi, membuat strategi dalam menentukan jurusan yang akan kita geluti nantinya. Dikarenakan hal ini akan mengubah hidup kita sepenuhnya. Dari yang misalkan kita mahasiswa kedokteran, tiba-tiba ingin pindah ke ekonomi, itu benar-benar berbeda perspektifnya, benar-benar akan masuk ke dunia berbeda, akan keriset lah bahasanya, supaya keriset dan benar-benar completely different world gitu. Jadinya kita harus menentukan kira-kira cocok nggak sih dengan jurusan akan kita pilih selanjutnya. Nah, menurut gue pribadi ada 2 faktor penting dalam strategi menentukan jurusan. Pertama, kurikulum, dan kedua, prospek kerja. Kurikulum itu penting, kenapa? Karena untuk melihat gambaran jurusan kita pelajari ini seperti apa sih. Lalu prospek kerja, riset juga apa sih setelah lulus nih yang bisa kita lakukan, atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa kita pelajari, ataupun skill-setnya itu akan kita dapatkan ketika lulus dari perkuliahan tersebut. Apakah semua industri kepake, apakah hanya industri tertentu saja, atau bahkan mungkin hanya di riset-riset yang tidak terbuka untuk semua industri. Nah, itu sangat penting, kira-kira kita cocoknya kemana. Nih, contoh kurikulumnya adalah salah satu kurikulum yang ada di sini, merupakan kurikulum sistem informasi, di mana kita lihat nih, kita akan mempelajari manajemen, pengantar bisnis, aljabar linear, logika informatika, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan IT ataupun sistem informasi. Hal ini nantinya akan berbeda dengan kurikulum selanjutnya. Misalkan nih, saya mengambil contoh sebagai kurikulum dari geologi, di mana ada geologi struktur, sedimentologi, paleontologi, praktikum paleontologi, dan sebagainya macam. Jika kita compare dengan jurusan sebelumnya, sangat berbeda. Maka saya bilang sebelumnya, kita akan memasuki completely different world ketika memutuskan untuk pindah jurusan. Nah, dari kedua jurusan ini ataupun kedua kurikulum ini, mana sih yang kira-kira lebih menggambarkan kita? Teman-teman juga bisa mencari lebih lanjut, misalkan tertarik masuk ke teknik sipil. Jurusannya tuh ada pelajaran apa aja sih, kira-kira cocok nggak sih dengan diri kita. Oleh karena itu, ini merupakan faktor penting dalam mencari jurusan baru, supaya mencari kecocokan kita dengan kurikulum yang ada, supaya ketika lulus ekspektasi kita bisa tahu nih, oh kita bakal gini, kita bakal gini. Lalu selanjutnya faktor kedua adalah mencari prospek kerja. Nah, kita juga bisa mencari di web ataupun Google, yang dimana di zaman ini sudah sangat mudah ya mencari informasi kira-kira apa sih yang benar-benar menarik untuk ataupun prospek kerja apa yang ada di jurusan yang kita tertarik digeluti. Lalu misalkan setelah menentukan jurusan, kita harus membuat timeline nih dan rencana pembelajaran. Kalau benar-benar serius mau pindah jurusan, maka kita perlu effort sedikit, nggak sebesar teman-teman yang baru lulus SMA ataupun ketika masih di SMA ya, dikarenakan kita udah mempelajari di tahun-tahun sebelumnya, sehingga harapannya sudah lebih familiar dengan kurikulum ataupun pelajaran-pelajaran yang akan kita geluti nantinya. Misalkan nih, pada timeline pertama ataupun bulan-bulan pertama kita harus belajar ulang fisika nih, lalu memahami materi matematika, dikarenakan kita kurang paham dalam hal tersebut. Lalu di bulan Januari sampai Maret kita merasa bahwa nilai biologi sudah cukup, dikarenakan kita lebih ingin masuk ke jurusan yang lebih banyak hitungan, misalkan ke IT ataupun matematika. Lalu ternyata TA fisika masih 530, di mana masih kurang dari ekspektasi kita. Lalu yang terakhir, misalkan dari bulan April sampai UTBK, nilai tryout terakhir rata-rata sudah dapat 670. Nah, kita lihat nih, dari prosesnya dari awal sampai akhir, apakah 670 ini sudah sesuai harapan kita, dan jika belum ada, dalam step-step ini, kita harus mengimprove dari
setiap langkah yang akan kita jalani. Oke, selanjutnya adalah tips strategi belajar. Yang pertama, bagi waktu antara kuliah dan belajar UTBK. Alokasikan waktu lebih ke tujuan utama kalian. Jika kalian benar-benar serius untuk pindah jurusan, maka salah satu harus dikorbankan. Dikarenakan kita tidak bisa berada di dua tempat berbeda dalam satu waktu. Nah, ini kita tanyakan balik ke diri kita. Mana sih yang benar-benar kita inginkan? Apakah benar-benar ingin pindah karena tidak nyaman dengan teman-temannya, dengan kurikulumnya, ataupun dengan lingkungannya? Atau hanya sekedar iseng aja, iseng siapa tahu lolos. Nah, itu harus diprioritaskan, dikarenakan kita mengejar dua-duanya, itu nggak bakal sulit terdapat. Lalu yang kedua, cari partner atau komunitas belajar, tujuannya untuk saling mendukung, sekaligus sebagai proses benchmarking proses kita. Pas gue pindah kampus dari kampus lama gue, kebetulan gue punya teman yang memiliki visi yang sama. Dia ingin juga pindah kampus, dan memang gue sama dia waktu itu sering tektokan bareng, sering ngobrol bareng, sharing bareng. Bagaimana cara belajar UTBK-nya, bagaimana cara belajar hal-hal yang memang gue belum mengerti, dan juga apa sih yang dia belum mengerti. Jadi kita sharing bareng, diskusi bareng, lalu kita juga ikut TO-TO bareng, dimana ini membantu gue dan dia dalam mengembangkan atau membuat gue dan dia melenting lah, atau bertumbuh, growth untuk menghadapi UTBK. Lalu yang terakhir, yakinkan diri kalian kalau semua ini bisa dan tidak ada yang sia-sia. Nah, ketika kita belajar UTBK ulang, kita merasa bahwa kita udah telat nih dalam belajar. Nah, itu mindset yang salah menurut gue. Karena kita harus meyakinkan diri kita sendiri kalau misalkan semua ini tuh possible, semua ini tuh bisa terjadi, dan gak ada effort yang sia-sia. Nah, lalu selanjutnya kita juga harus latihan untuk lebih familiar dengan mata pelajaran ataupun subjek-subjek yang akan kita hadapi di UTBK. Lalu juga ketika latihan kita harus mendapatkan nilai hingga melebihi target nilai UTBK, atau mempunyai target melebihi nilai UTBK. Kenapa? Karena misalkan gini, ada jurusan A, ketika dia jalur SNBT hanya menerima 15 orang mahasiswa. Ketika kita di urutan ke-16, maka itu akan sakit hati banget ketika kita gagal karena sedikit lagi masuk ke jurusan tersebut. Oleh karena itu, saya selalu mempunyai mindset ketika akan masuk ke jurusan tersebut atau ketika akan pelajari mata pelajaran tersebut, harus memiliki target yang jelas dan harus melebihi dari target tersebut. Untuk apa? Jaga-jaga supaya ada gap aman. Nah, ini sebagai contoh aja, misalkan nih di bulan Maret nilai kita 770 untuk mata pelajaran fisika, sedangkan target kita 750, dan di bulan April ternyata nilai kita turun nih 730. Nah, ini kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih hal-hal yang harus kita pelajari ulang supaya mendapatkan nilai lebih? Hal ini juga sama nih ketika kimia dan biologi, misalkan target kita 460 tapi nilai kita masih di bawah, ini harus kita push lebih dibandingkan fisika. Mungkin aja nih fisika turun nih dikarenakan kita push lebih, karena hasilnya tuh kimia dan biologi cukup signifikan. Dan juga misalkan matematika nih yang terakhir, targetnya 700, ternyata nilai kita masih 650. Setelah di push ternyata nilai kita masih 625. Nah, hal-hal ini yang harus kita cermati, kira-kira target kita gimana, lalu apa sih yang harus kita lakukan supaya nantinya lebih optimal dalam belajar dan mencapai nilai yang maksimal. Lalu setelah dirata-ratakan, misalkan targetnya 6775, atau setelah belajar nih bulan April kita push belajar, ternyata nilai 668,75, yang dimana sudah cukup baik, cuman memang harus di push sedikit lagi supaya bisa mendapatkan nilai target. Mata-mata pelajaran ini juga sebenarnya disesuaikan aja dengan konteks teman-teman nantinya akan belajar apa. Ini kan gue sebagai contoh aja ya, misalkan nanti belajarnya bahasa Indonesia ataupun tes IQ, itu bisa disesuaikan lebih lanjut. Lalu satu hal atau satu faktor yang banyak orang hebat atau banyak orang lupa adalah berdoa. Berdoa ini merupakan hal yang sering diremehkan lah atau dikesampingkan oleh orang dikarenakan berdoa ini cukup abstrak ya. Nah, tapi sebenarnya ini salah satu faktor penting yang cukup krusial dalam perjalanan kita, karena ketika kita sudah effort belajar, sudah effort ikut TO-TO, bergabung di komunitas,
tanpa satu faktor luck aja, itu akan cukup hancur semuanya kalau memang rencana apa yang kita telah rencanakan ternyata tidak sesuai dengan realita. Oleh karena itu kita juga perlu untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin terkesan konyol ya ketika misalkan kita berdoa, tapi dari sisi psikologis ini merupakan sebuah mindset yang buat kita yakin bahwa bisa. Misalkan gini, ya Tuhan, semoga saya bisa masuk kampus A, kampus dengan jurusan B dan nilai C. Nah itu kita membuat mindset bahwa kita tuh harus mencapai target ini dan kita bisa mencapai target ini dan kita tuh harus melakukan hal-hal ABCD. Secara tidak langsung alam bawah sadar kita akan memprogram bahwa kita ingin seperti ini dan bisa loh, dan hasilnya tuh cukup possible dikarenakan memang punya mindset seperti tadi. Nah, faktor ini juga yang menurut gue cukup signifikan dalam dunia gue baik sebelum masuk kuliah ataupun perkuliahan. Karena ketika misalkan ada chance atau opportunity dan gue mempunyai resource ataupun hal yang bisa gue lakuin untuk mencapai opportunity tersebut, itu merupakan sebuah luck menurut gue. Dan gue pribadi memandang diri gue sebagai orang beruntung di mana gue bisa mendapatkan teman-teman yang baik, mendapatkan dosen-dosen yang juga cukup baik dalam menjelaskan, sehingga gue paham materi kuliah yang dijelaskan oleh orang-orang ini. Lalu yang terakhir adalah ketika berdoa itu kita harus punya keyakinan nih bahwa di awal sebelum kita belajar UTBK kita itu bisa mendapatkan hal yang kita inginkan. Ini merupakan sebuah mindset juga, karena misalkan kita sudah stop nih, gue nggak bisa mencapai hal ini, itu namanya fixed mindset, yang dimana kita membatasi diri kita. Ternyata ketika tidak dibatasi kita bisa loh grow sedemikian rupa melebihi target ekspektasi kita. Itu aja mungkin sharing gue pada kali ini. Gue sangat berterima kasih pada teman-teman telah menonton sampai akhir. Kurang lebih mohon dimaafkan. Salam.